Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan tentang populasi dan sampel. Yang pertama, pengertian populasi. Jadi populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang dapat terdiri dari makhluk hidup, benda, gejala, nilai tes, atau peristiwa sebagai sumber data yang mewakili karakteristik tertentu dalam suatu penelitian. Sedangkan pengertian sampel, sampel adalah sebagian data atau sebagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi. Jadi sebagian dari populasi. Jadi kalau ini populasinya, ibaratkan sebanyak ini populasinya, kita hanya mengambil beberapa orang misalnya, atau beberapa benda atau beberapa makhluk hidup, maka yang sebagian ini harus dapat mewakili seluruh populasi. Nah, baru dapat dijadikan sebagai sampel. Kemudian selanjutnya teknik sampling. Jadi teknik sampling adalah suatu cara atau proses untuk mendapatkan sampel dari populasi. Ada beberapa macam teknik sampling. Yang pertama berdasarkan proses pemilihannya. Jadi ada teknik penarikan sampel dengan pengembalian atau sampling with replacement. Jadi setiap anggota sampel yang terpilih dikembalikan lagi ke tempatnya sebelum pemilihan selanjutnya dilakukan. Sehingga ada kemungkinan bahwa suatu anggota populasi akan terpilih lebih dari sekali sebagai anggota sampel. Jadi misalnya kalau kita pakai undian misalnya ya, kita ambil satu nama si A keluar gitu. Nah, maka setelah kita ambil, kita kembalikan lagi ke tempatnya semula. Jadi ada kemungkinan si A tadi akan terpilih kembali. Seperti itu. Selanjutnya yang kedua, teknik penarikan sampel tanpa pengembalian atau sampling without replacement. Jadi setiap anggota sampel yang terpilih tidak dikembalikan lagi ke dalam satuan populasi. Sehingga setiap anggota populasi hanya berkemungkinan terpilih sekali sebagai anggota sampel. Kemudian yang kedua, berdasarkan peluang pemilihannya. Ada sampling probabilitas atau probability sampling. Jadi pemilihan sampel ini dilakukan secara acak dan objektif, tidak didasarkan semata-mata pada keinginan peneliti. Sehingga setiap anggota populasi memiliki kesempatan tertentu untuk terpilih sebagai sampel. Sedangkan yang kedua yaitu sampling non-probabilitas atau non-probability sampling. Jadi pemilihan sampel tidak dilakukan secara acak. Anggota populasi yang terpilih menjadi sampel bisa disebabkan karena kebetulan atau karena faktor lain yang sebelumnya sudah direncanakan oleh peneliti. Nah, sekarang saya akan membahas satu-satu sampling probabilitas atau probability sampling, baru nanti kita akan membahas sampling non-probabilitas atau non-probability sampling. Jadi yang pertama, untuk sampling probabilitas atau probability sampling, ada sampling acak sederhana atau simple random sampling. Jadi simple random sampling ini merupakan cara pengambilan sampel dari anggota populasi dengan menggunakan cara acak atau random, tanpa memperhatikan strata atau tingkatan dalam anggota populasi. Nah, random yang dipergunakan dalam teknik ini bisa dalam bentuk undian, ordinal, urutan gitu ya, kemudian kalkulator, bisa pakai komputer, bisa pakai randomisasi dari tabel bilangan random. Saya berikan beberapa contoh di sini. Yang pertama misalnya dengan cara memberikan nomor pada unit sampling dalam populasi, kemudian dilakukan pengundian satu persatu sampai diperoleh jumlah yang sesuai dengan ukuran sampel yang ditentukan. Jadi misalnya kalau kita punya populasi 100 orang misalnya, maka 100 orang itu kita beri nomor undian dari 1 sampai 100. Nah, nanti kita lakukan pengundian nomor berapa yang kurang. Misalnya kita nomor berapa yang keluar. Jadi misalnya kita dari 100 itu kita hanya membutuhkan 20 orang misalnya. Jadi kita kocok ya kayak orang arisan gitu ya, kita kocok nomor berapa yang keluar. Nah, itu yang dijadikan sampel. Jadi random. Kemudian contoh yang kedua, misalnya membuat daftar secara berurutan dari unit sampling yang pertama sampai yang terakhir. Kemudian diambil satu persatu dengan menggunakan pola tertentu. Misalnya diambil yang bernomor genap atau yang bernomor ganjil atau dengan menggunakan kelipatan 5, 10, 15 dan sebagainya. Jadi misalnya saya punya mahasiswa 300. Nah, saya beri nomor 1 sampai 300. Kemudian cara mengambil sampelnya misalnya saya menggunakan kelipatan 10. Jadi hanya yang kelipatan 10 saja yang dijadikan sampel. 10, 20, 30, 40 seperti itu.
Yang kedua, untuk probability sampling, yang kedua yaitu sampling sistematik atau systematic sample. Jadi, cara sistematik ini hampir sama dengan cara random, namun dilakukan secara sistematik, yaitu mengikuti suatu pola tertentu dari nomor anggota populasi yang dipilih secara random, berdasarkan jumlah sampel yang sudah ditetapkan sebelumnya. Contohnya misalnya kita menginginkan sebuah sampel ukurannya 60 orang misalnya dari sebuah populasi yang ukurannya 600. Nah, setelah setiap individu dari populasi diberi nomor urut 001 sampai 600, kemudian kita bagi individu tersebut menjadi 60 kelompok. Jadi sistematik ya. Kita bagi menjadi 60 kelompok atau subpopulasi. Yang setiap kelompoknya terdiri dari 10 individu. Karena tadi totalnya kan 600 ya. Jadi ada 60 kelompok, setiap kelompok isinya 10 individu. Nah, subpopulasi pertama berisi individu bernomor 001 sampai 010. 001 sampai 0 ya, 010 ya maksud saya. 001 sampai 010. Kan tadi jumlahnya ada 10 di setiap kelompok. Kemudian subpopulasi kedua berisi individu bernomor 011 sampai 020. Dan seterusnya sampai subpopulasi yang ke-60 berisi individu dengan nomor 591 sampai 600. Jadi ada polanya ya. Selanjutnya ketiga, sampling berstrata atau stratified sampling ditujukan untuk populasi yang berkelompok atau memiliki stratum, strata, tingkatan, dengan tujuan agar anggota populasi terpilih secara acak dan setiap kelompok yang ada pada populasi dapat terwakili. Nah, pada sampling ini banyaknya sampel pada setiap strata adalah sama. Jadi contohnya misalnya kita akan meneliti penguasaan siswa terhadap ilmu komputer. Ada 30.000 siswa di suatu kota, terdiri dari 15.000 siswa SD, 10.000 siswa SMP, dan 5.000 siswa SMA. Nah, sampel yang dibutuhkan misalnya 600 siswa. Jadi, 600 siswa dari total keseluruhan 30.000. Jadi, perbandingannya adalah 1/50. Nah, maka agar banyaknya sampel pada setiap strata adalah sama, maka kita kalikan saja dengan jumlah masing-masing populasi untuk masing-masing strata. Jadi 1/50 untuk siswa SD, totalnya 15.000, maka 1/50 kali 15.000. Maka yang dijadikan sampel adalah 300 siswa. Untuk siswa SMP, totalnya 10.000, maka 10.000 dikali 1/50. Sama dengan 200 siswa. Untuk siswa SMA, 1/50 dikali 5.000, sama dengan 100 siswa. Jadi ini totalnya 300 tambah 200, 500 tambah 100, 600. Nanti jadi dapat sampelnya sebanyak 600 siswa. Kemudian yang keempat, sampling kelompok atau bergugus, atau istilahnya cluster sampling. Yaitu sampling di mana unit samplingnya adalah kumpulan atau kelompok atau cluster elemen atau unit observasi. Jadi dalam penarikan sampel cluster ini, anggota populasi dibagi menjadi beberapa kelompok. Selanjutnya kita mengambil semuanya atau sebagian elemen dari setiap kelompok yang terpilih untuk dijadikan sampel. Contohnya misalnya gini, sebuah evaluasi tentang tingkat kesehatan siswa SMA akan melibatkan seluruh SMA di Indonesia. Berarti kan ada 34 provinsi ya di Indonesia ya. Nah, jadi ada 34 klaster atau 34 gugus. Nah, misalnya akan diambil sebanyak 7 klaster saja. Maka pilih saja secara acak 7 provinsi dari 34 provinsi tersebut. Nah, nanti semua SMA yang berasal dari 7 provinsi tersebut merupakan sampel. Gitu. Sekarang sampling non-probabilitas atau non-probability sampling. Ada beberapa jenis ya untuk non-probability sampling. Yang pertama sampling incidental atau reliance available sampling. Teknik sampling ini mengandalkan pada keberadaan subjek untuk dijadikan sampel, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dan dipandang cocok sebagai sumber data, maka subjek tersebut dijadikan sampel.
Nah, pengambilan sampel semacam ini tidak dapat digunakan untuk membuat generalisasi sifat sampel menjadi sifat populasi. Karena dia kan secara kebetulan bertemu dengan peneliti, oh ini sepertinya cocok nih, kemudian dijadikan sampel gitu. Contohnya misalnya suatu penelitian dilakukan untuk mengevaluasi pemanfaatan media komputer pada proses pembelajaran. Nah, sampel yang akan diambil yaitu guru yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dan dianggap cocok oleh peneliti untuk dijadikan sumber data. Jadi misalnya saya peneliti, saya mau meneliti tentang pemanfaatan media komputer pada proses pembelajaran. Kemudian saya jalan-jalan ketemu dengan seorang guru, ini guru nih. Kemudian saya jadikan beliau sebagai sampel, saya wawancarai atau saya berikan angket. Nah, jadi ini ya non-probability sampling, incidental. Kebetulan bertemu dijadikan sampel seperti itu. Yang kedua, sampling tujuan atau purposive atau judgment sampling. Jadi teknik penutupan sampel berdasarkan pertimbangan peneliti atau evaluator tentang sampel mana yang paling bermanfaat dan representatif. Nah, terkadang sampel yang akan diambil ditentukan berdasarkan pengetahuan tentang suatu populasi, anggota-anggotanya, dan tujuan dari penelitiannya. Nah, contohnya, suatu evaluasi dilakukan untuk mengevaluasi pembiasaan pola hidup sehat yang digunakan di SLBB tunarungu. Nah, dalam hal ini sekolah-sekolah yang dijadikan sampel yakni SLBB yang ditetapkan sesuai tujuan evaluasi. Jadi karena yang mau diteliti adalah sekolah tunarungu, gitu. Jadi jelas tujuannya. Jadi nanti yang dijadikan sampel adalah sekolah tunarungu SLBB, nggak boleh SLBA, nggak boleh. Kemudian yang ketiga, sampling bola salju, snowball sampling. Nah, dapat dilakukan jika keberadaan dari suatu populasi sulit untuk ditemukan. Dengan kata lain, cara ini banyak dipakai ketika peneliti dan evaluator tidak banyak tahu tentang populasi penelitian atau evaluasinya. Peneliti mengumpulkan data dari beberapa sampel yang dapat ditemukan oleh peneliti sendiri. Selanjutnya, peneliti meminta individu yang telah dijadikan sampel tersebut untuk memberitahukan keberadaan anggota yang lainnya yang tidak dapat ditemukan oleh peneliti untuk dapat melengkapi data. Jadi, bola salju ya, bayangkan bola salju. Pertamanya kita bikin kecil, satu bulatan kecil, kemudian kita gelindingkan, menggelinding, lama-lama akan menjadi besar. Nah, ini sama. Jadi, misalnya kita awalnya memiliki 5 orang subjek penelitian sebagai sampel. Kita tidak banyak tahu tentang populasi penelitian kita atau evaluasinya. Nah, dari 5 orang ini kita meminta 5 orang ini untuk merekomendasikan masing-masing satu orang kenalannya, misalnya seperti itu, yang dapat dijadikan sampel, maka 5 orang membawa 5 orang lagi, jadi 10 gitu. Seandainya masih belum cukup datanya, maka 10 orang ini bisa kita minta lagi untuk merekomendasikan masing-masing satu orang lagi, jadi 20. 20 merekomendasikan lagi jadi 40. Jadi dia menggelinding terus snowball sampling. Nah, jadi misalnya evaluasi dilakukan, contohnya ya, misalnya evaluasi dilakukan untuk mengetahui efektivitas bidan desa yang diprogramkan di suatu daerah. Nah, salah satu orang yang dapat dijadikan sumber data adalah salah satu tetua adat atau sesepuh dari masyarakat tersebut dan ditanyai perlunya bidan desa. Selanjutnya dari tetua adat atau sesepuh yang dijadikan sampel tersebut diminta untuk memberikan informasi tentang keberadaan anggota masyarakat yang lain yang dapat dijadikan sumber data. Gitu ya. Kemudian yang keempat, sampling kuota atau jatah kuota sampling. Teknik menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah atau kuota yang diinginkan. Nah, dimulai dengan membuat tabel atau matriks yang berisi penjabaran karakteristik dari populasi yang ingin dicapai atau karakteristik populasi yang sesuai dengan tujuan dari penelitian untuk selanjutnya ditentukan sampel yang memenuhi ciri-ciri dari populasi tersebut. Prosedurnya yang pertama, populasi dibagi-bagi menjadi strata yang relevan seperti usia, jenis kelamin, lokasi, dan sebagainya. Jadi misalnya kita mau membuat stratanya berdasarkan usia. Jadi misalnya usia
remaja, dewasa, lansia, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, proporsi tiap strata diperkirakan atau ditentukan berdasarkan data eksternal, kemudian total sampel dibagi-bagi sesuai proporsi ke tiap strata atau kota. Kemudian yang ketiga, untuk memenuhi jumlah sampel untuk tiap strata, peneliti menggunakan expert judgment-nya. Itu saja untuk materi populasi dan sampel serta teknik sampling. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.